Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah misteri dimanapun kalian berada. Kita masih mengupas tentang misteri Jipang ya, Kadipaten Jipang. Dan kita di sini masih di lokasi yang sama, di makam Arya Penangsang. Gusti Arya Penangsang dipercaya salah satu makamnya ada di sini. Seperti yang kita ketahui, ada 4 lokasi makam Kanjeng Arya Penangsang ya. Kanjeng Gusti Arya Penangsang itu makamnya tercatat ada 4 nih teman-teman semuanya. Salah satunya itu ada di sini. Di mana? Di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Ini adalah salah satu yang dipercaya menjadi makam atau pesarian Gusti Arya Penangsang. Kanjeng Gusti Arya Penangsang dipercaya dimakamkan di sini, guys. Nah, ini bisa jadi ya, karena menurut sejarah ini adalah letak dari Kadipaten Jipang sendiri. Ya, jadi Kadipaten Jipang itu letaknya diperkirakan di sini, dan desanya pun sampai saat ini masih bernama Desa Jipang. Desa Jipang. Ya, sebuah kadipaten yang sangat fenomenal, yang mempunyai sejarah panjang, bahkan sebelum kerajaan Majapahit berdiri sudah eksis ya teman-teman semuanya. Nah, ini adalah salah satu makam yang dipercaya adalah makam beliau. Lalu makam beliau, makam Gusti Raden Arya Penangsang yang kedua itu adalah di Kadilangu. Ya, ada ketika kalian nanti ke Demak itu ada pemakaman Kadilangu yang dekatnya makam Sunan Kalijogo, itu pasti di belakangnya itu ada makam yang dipercaya sebagai makam Gusti Arya Penangsang. Di situ pun ada yang dipercaya sebagai makam Gusti Arya Penangsang. Kita nggak tahu sumbernya dari mana ketika banyak yang mengatakan bahwa Gusti Arya Penangsang dimakamkan di situ, ya mungkin saja berdasarkan wisik batin dan lain sebagainya ya, kita nggak tahu ya. Nah, lalu yang dipercaya sebagai makam Gusti Arya Penangsang yang ketiga itu adalah di masjid ya, di Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak itu dipercaya sebagai makam Kanjeng Gusti Arya Penangsang bersebelahan dengan Raden Fatah selaku kakek beliau. Selaku kakek beliau, makamnya itu di sebelahnya dari Raden Fatah ya. Karena memang Kanjeng Gusti Arya Penangsang ini adalah salah satu cucu kesayangan Raden Fatah. Jadi mungkin ada benarnya dan ada ininya juga ya. Mempernya apa sih? Ada mempernya, ada benarnya juga ketika cucu kesayangan itu dimakamkan di sebelah kakeknya. Nah, itu adalah makam yang dipercaya sebagai makam Gusti Arya Penangsang yang ketiga. Lalu yang keempat itu nun jauh di sana nih teman-teman, di Rokan Hilir ya, di Palembang sana. Di sana dipercaya juga ada makam dari Gusti Arya Penangsang. Ya, dipercaya sebagai makam dari Gusti Arya Penangsang, dan di sana ketika kembali ke tanah leluhurnya di Palembang sana, Gusti Arya Penangsang merubah nama menjadi Raden Sariman Bagus Kuning. Raden Bagus Kuning, Sariman Bagus Kuning, Raden Kuning, itu yang menjadi nama Gusti Arya Penangsang di Palembang sana. Lalu mana yang mendekati kebenaran selaku makam dari Gusti Arya Penangsang? Semuanya ada versinya masing-masing. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapi di mana letak makam Gusti Arya Penangsang yang asli. Ya, apakah itu di Cepu, apakah itu di Kadilangu, apakah itu di Masjid Agung Demak, atau mungkin di Palembang sono. Ya, itu tinggal bagaimana kita menyikapinya, dan itu hal yang wajar ya. Kalau dulu banyak sekali orang-orang yang berpengaruh itu makamnya lebih dari satu ya, makamnya lebih dari satu. Bahkan misalnya Sunan Kalijaga ada di Kadilangu, ada yang di Tuban, Sunan
Bunang itu ada yang di Lamongan, ada yang di macam-macam lah. Seperti itu. Itu menandakan bahwa mereka tidak ingin tidak ingin menyusahkan penerusnya ketika mau berziarah atau mengunjungi. Mungkin seperti itu sih, mungkin seperti itu. Jadi setiap daerahnya ada pengen berkunjung berziarah ke makam Gusti Kanjeng Arya Penangsang, orang-orang Cepu, Blora, nggak usah jauh-jauh ke Demak, cukup datang ke Desa Cipang bisa. Yang daerah-daerah Demak bisa berkunjung ke Masjid Agung atau mungkin juga ke Kadilangu bisa. Yang daerah Sumatera yang asal leluhur dari Pangeran Arya Penangsang ini pun juga ada di sana. Nah, itu mungkin seperti itu. Terlepas dari mana yang asli maupun yang tidak, yang penting doa kita pasti akan sampai kepada mereka. Itu saja teman-teman yang bisa kita uraikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan mengeksplor terus sejarah-sejarah yang ada di wilayah Nusantara sepanjang kita bisa menjangkaunya. Banyak sekali, ratusan bahkan ribuan sejarah yang bakalan terkuak kalau kita menelusuri satu persatu, dan itu sangat-sangat membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Tentu saja butuh follow kalian, subscribe kalian, komen kalian kalau kalian suka video dan informasi yang kita sampaikan. See you on the next video, channel Sejarah Misteri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.